kita kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, kali ini bersama saya Muhammad Rizky. Kalau sudah kita saksikan tadi tayangan tadi bersama-sama, sekarang ada yang namanya tadi ISIS, yaitu gerakan atau negara Irak dan Syria. Dan kemudian banyak pun mengajak warga negara Indonesia sebagian yang ingin bergabung untuk ISIS tersebut. Nah, untuk itu pada malam hari ini kita akan perbincangkan terkait dengan ISIS tersebut. Sudah ada narasumber kami di sini dari Mabes Polri, ada Pak Boy Rafli Amar. Selamat sore, selamat malam Pak. Malam. Pak Boy. Kemudian ada Bapak Brigjen, Maijen TNI Agus Surya Bakti, Deputi BNPT Bidang Pencegahan dan Deradikalisasi Terorisme. Selamat malam Pak. Malam. Kemudian ada Pak Fahmi Salim dari Komisi Litbang MUI. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada psikolog Pak Reza Indragiri. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Boy terlebih dahulu begitu Pak Boy. Tadi kalau kita lihat dari tayangan tersebut Pak Boy, ternyata sudah ditetapkan ada 26 orang Pak ya. Itu termasuk buron Pak ya. 56 yang buron karena ikut bergabung dalam ISIS. Dan sebenarnya sejauh ini Pak, dari Mabes Polri sendiri melihat ISIS ini seperti apa? Ya, sebelumnya kami luruskan ya. 56 ini angka yang muncul bukan kaitan sama buron, tetapi kebetulan dari kepolisian ini kan menangani beberapa kasus terorisme. Dan sejak dari awal tahun ini itu ada keterlibatan orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian punya peran yang merekrut. Jadi sudah muncul itu di kepolisian, sudah mengumpulkan beberapa info bahwa ada pemuda-pemuda kita yang direkrut dan akan dibawa ke luar, ke Timur Tengah ya, terkait dengan konflik di luar negeri, ya antara lain di Syria ini. Ya itulah angkanya kita dapat 56. Tetapi mereka itu adalah merupakan pemuda-pemuda yang sebelumnya tidak menjadi fokus dari kepolisian dalam konteks terorisme. Hanya ada di antara yang merekrut itu menjadi tersangka di kita. Itulah kita mulai mengumpulkan data. Dari 56 orang itu, ada yang menjadi tersangka? 56 ini yang diberangkatkan. Oke. Yang diberangkatkan keluar, dan itu kita dapatkan dari beberapa keterangan dalam proses pemeriksaan. Yang sebenarnya itu sudah kita dalami dan kita terus kembangkan sampai saat ini. Seperti di video ini Pak, ini orang-orang ini kah yang dicari itu? Jadi patut diduga mereka-mereka yang membuat dalam video ini adalah mereka-mereka yang berangkat di antara 56 itu. Iya. Jadi patut diduga mereka melakukan aktivitas seperti ini, dan kenyataannya kan yang berkembang saat ini adalah ISIS seolah-olah membentuk organisasi itu di Indonesia dan mengajak. Dan ini dari tayangan itu kan mengajak nih. Jadi ini patut diduga yang 56 ini orang-orang yang ini yang tergambar dalam video ini. Jadi 56 itu salah satu ya ini yang ada di video ini Pak Boy ya? Ya tentu ini kita sayangkan kan. Tentu kita sayangkan, dan kita tahu bahwa ada upaya transformasi nilai-nilai kekerasan di luar ke negara kita yang justru nyata-nyata bertentangan ya dengan segala aturan hukum, apalagi ideologi dasar negara kita. Dan ini tentu sesuatu hal yang menurut hemat kami dari jajaran kepolisian tidak mungkin diberikan kesempatan berkembang, karena bertentangan dengan berbagai norma-norma yang ada di negara kita. Nah, karena itu bertentangan Pak Boy, selain 56 ini sudah ada lagi Pak yang dicari polisi atau yang bertanggung jawab terhadap perekrutan di Indonesia. Jadi 56 ini angka yang kita peroleh, tetapi belum pasti ya. Bisa jadi berlebih. Karena kan mereka banyak berangkat ini sifatnya perorangan dan berkelompok, tidak masif sekaligus ya. Artinya banyak kegiatan-kegiatan ini yang mungkin bisa saja mereka berangkat dari negara tetangga, kumpul transit dulu di mana, terus mereka berangkat sama-sama ke sana. Jadi 56 ini bukan yang pasti, tetapi ini bisa lebih. Bisa lebih. Bisa lebih. Pak Agus, bicara soal ISIS-nya dulu sendiri Pak. Di lain kesempatan Pak Ancar Mbay sudah mengatakan bahwa ini jauh lebih berbahaya Pak sesungguhnya dari Al-Qaeda. Benar begitu Pak? Seperti apa berbahayanya itu? Iya, kita melihat ya bahwa sejak ISIS ini mulai muncul, ini sangat mencengangkan dunia, gitu ya. Kemudian dalam waktu sangat singkat, mereka sudah memberikan suatu kejutan. Nah, khususnya di negara kita, ya kita melihat bahwa deklarasi yang mereka lakukan ini sangat mempengaruhi masyarakat kita. Kita ingat bahwa kita masih menghadapi
kelompok-kelompok terorisme yang sampai saat ini masih keras. Artinya masih mempunyai paham yang sangat keras menentang negara. Nah, kemudian dengan adanya ISIS ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Bahwa pertama, gerakannya ini mampu membakar emosi mereka untuk semakin keras, ya, atau tetap minimal bertahan dengan kekerasannya. Kemudian yang kedua adalah bagi masyarakat. Ya, buat masyarakat ini suatu hal yang sangat berbahaya. Jadi bicara paham, ya, kita melihat bahwa mereka mendeklarasikan negara Islam dengan sistem kekhalifahan. Kita tahu bahwa kekhalifahan ini tidak ada batas negara, ya, tidak ada batas negara. Dia akan bermain di semua negara dan akan memusuhin. Kemudian kita melihat bahwa ISIS ini sangat brutal, gitu ya. Mereka sangat brutal. Brutalnya seperti apa, Pak? Kebrutalan yang dilakukan kita melihat ISIS beberapa aksi yang mereka lakukan, kelompok-kelompok bersenjata yang mereka seperti yang di video-video itu? Di Irak mereka menguasai beberapa kota. Kemudian mereka mampu merekrut ribuan orang sebagai tentaranya. Ya, kita lihat bahwa pemimpin mereka Abu Bakar al-Baghdadi itu adalah seorang ahli strategi, ya, ahli perang, gitu ya. Kita lihat kalau kita membaca biodatanya dan beberapa pasukan dia sangat brutal. Nah, ini kan sangat berbahaya. Kalau kita melihat dalam video-video yang ada ini di negara ini bahwa mereka ingin mengajak untuk bergabung kepada ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Kita belum bisa menyelesaikan permasalahan terorisme, muncul lagi masalah ISIS. Jadi ini harus menjadi perhatian kita semua. Oke. Seberapa besar, Pak, jaringan ini yang sudah ditangkap oleh BNPT, Pak, ISIS ini di Indonesia? Kalau kita melihat ada beberapa yang sudah mendeklarasikan, ya, kita melihat ada di Malang, kemudian ada di Solo, kemudian di Poso, dan termasuk adalah para narapidana terorisme yang saat ini ada di Napi. Mereka sudah membaiatkan dirinya kepada ISIS. Boleh tahu, Pak, kenapa, Pak, pilihannya tadi di daerah-daerah itu, Pak, terdapat mereka itu, Pak? Ya, memang pada daerah-daerah itu yang kita melihat selama ini adalah daerah-daerah yang keras. Daerah-daerah di mana kelompok-kelompok teroris selalu mengadakan aksinya. Ya. Jadi masih di daerah-daerah itu tuh, Pak, ya? Ya. Kan hampir kalau kita bilang Al-Qaeda juga di situ, kita bilang ada jaringannya sampai di situ. Kemudian daerah-daerah masih yang Poso itu lagi, Pak, ya, mereka tumbuh kembangnya di situ. Memang di daerah-daerah tersebut yang sangat potensial untuk tumbuh subur, ya, pemahaman mereka. Tetapi pada daerah-daerah yang lain juga hampir sama bahaya itu. Cuma daya tangkal masyarakatnya mungkin lebih tahan menghadapi isu-isu tersebut. Ya. Pak Fahmi, kalau kita lihat ini kan umat yang kena, Pak. Lagi-lagi ini kita membawa Islam, Pak. Kemudian ini lebih seramnya lagi, mereka tidak hanya musuhnya bukan hanya Barat, tapi juga masyarakat Islam itu sendiri. Nah, ini gimana, Pak, biar apalagi sudah sampai di Indonesia, tadi kita dengarkan Pak Boy, Pak Agus mengatakan bahwa mereka dibayar, disumpah, diajak, dan mereka pun ada paling tidak sedikitnya ada 56 yang terdeteksi yang ikut mau bersama ISIS itu. Nah, ini bagaimana, Pak, umat biar bisa terlindungi dan sadar bahwa ini adalah salah? Ya, saya ingin bicara dalam beberapa level, ya. Pertama, latar belakang munculnya, ya. Kemudian yang kedua, dari segi sudut pandang keagamaan, sebenarnya bagaimana sih kita melihat atau memandang ISIS ini, gitu ya. ISIS ini kan sebenarnya lahir juga dampak dari konflik di Timur Tengah, ya, konflik di Suriah, kemudian di Irak, sama dengan Al-Qaeda sebelumnya juga itu lahir dari satu sistem sosial di Timur Tengah yang pada saat itu didominasi oleh kekuatan Amerika. Kemudian juga Israel menimbulkan ketidakstabilan, ya. Nah, ini jadikan alasan, ya, untuk muncul pemahaman dalam tanda petik garis keras, ya, untuk menentang hegemoni dua kekuatan raksasa ini di Timur Tengah, karena dianggap menzalimi umat Islam, sehingga lalu mereka memunculkan romantisme, kerinduan terhadap khilafah. Khilafah Islamnya dalam pengertian tadi satu negara tanpa batas, ya, daulah khilafah Islamnya itu yang diimpikan sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasul dan para sahabatnya, dan juga pada era-era dinasti setelah itu. Ya, tetapi kemudian ini, nah, jadi kita harus melihat, ya, kalau boleh saya menanggapi Bapak dari BNPT ini, ya, memang ini masalah situasi daripada geopolitik global. Ketidakadilan global itu juga memicu lahirnya kelompok-kelompok radikal semacam ini. Ya, dan ini juga harus kita waspadai bersama, ya. Kalau persoalan ISIS itu membawa paham kekerasan, sebelumnya juga memang ada
ya seperti gerakan-gerakan keagamaan ya yang juga mengusung tema-tema tentang jihad, tentang daulah Islamiyah, tentang khilafah. Nah, sejauh ini bagi Majelis Ulama ya Indonesia, kalau kita lihat ada terkait sudah pernah dikeluarkan fatwa-fatwa tentang terorisme. Nah, fatwa tentang terorisme ada. Ada fatwanya, Pak. Pertanyaannya kenapa kemudian dari mereka itu semua organisasi-organisasi yang dilarang itu atau yang kaitannya dengan terorisme itu selalu sasaran ke Indonesia, Pak? Kenapa? Saya perlu menyampaikan kepada rakyat Indonesia, tidak semua persoalan yang terjadi di Timur Tengah, di negara-negara Islam itu persoalan agama. Banyak persoalan internal mereka. Yang konflik pun juga sesama yang beragama Islam. Jadi menyimpulkan kalau terjadi konflik di Timur Tengah, Islam lawan non-Islam atau Islam lawan Barat, itu keliru. Mari kita lihat secara jernih apa kasus yang terjadi. Yang penting negara bertanggung jawab menyelamatkan warga negaranya untuk tidak melakukan tindakan masing-masing yang bisa mengancam keselamatannya itu sendiri. Itu tugas. Ya, Presiden pun sudah angkat bicara terkait dengan bahayanya ISIS ini, Pak, di tanah air. Tadi lanjutkan sedikit, Pak Fahmi. Kenapa Indonesia, Pak Fahmi lihat ini selalu mendapatkan ketertarikan bagi organisasi-organisasi yang terorisme seperti ini, Pak? Ya, Indonesia ini negara yang besar, terlalu terbuka terhadap paham-paham ya. Mulai dari yang paling kiri, ekstrim kiri, sampai yang paling ekstrim kanan ya. Jadi, dan negara kita ini tanpa filter, Pak. Tanpa filter. Ya, maksudnya tanpa filter? Maksudnya begini ya, kalau seperti di negara-negara Islam lain ya, di Malaysia paling dekat, Brunei, kemudian di Mesir, itu mereka paham-paham pemikiran-pemikiran, buku-buku yang dianggap menyimpang atau menyeleweng dari ideologi dan ajaran Islam itu bisa sesegera mungkin dilarang ya, masuknya buku-buku, pemikiran dan lain sebagainya. Itu karena memang ada garis struktural ya, pemerintah negara tersebut di dalam konstitusinya mengatakan bahwa Islam adalah agama negara dan harus sesuai dengan pemahaman mainstream, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang yang membawa kedamaian ya, yang moderat, yang seimbang ya, sehingga ini bisa mencegah masuknya paham-paham radikal seperti itu. Nah, kalau bicara tentang paham keagamaan ya, pertama tadi kita bicara ada fatwa MUI tentang terorisme nomor 3 tahun 2004 ya, itu hasil keputusan Komisi Fatwa. Jadi membedakan mana terorisme dan mana jihad yang benar. Ya, itu diklasifikasi. Tapi itu kan untuk ISIS MUI sudah melihat kan, Pak, ini termasuk yang ya, untuk ISIS kita belum mengkaji secara khusus karena kita belum mendapatkan amanah atau mandat ya, terutama komisi kami ini kan Komisi Penelitian dan Pengembangan atau Penelitian dan Pengkajian. Jadi setiap aliran-aliran faham-faham keagamaan di Indonesia kalau mendapatkan pengaduan dari masyarakat atau pemerintah mengirim surat misalnya ke Majelis Ulama untuk membahas ini, akan kita bahas apakah dia menyimpang atau tidak, dan kita sudah memiliki pedoman kriteria penetapan aliran ini menyimpang atau tidak. Tapi sejauh ini sudah menyimpang belum, Pak? Apa yang sudah didapat? Karena kita belum resmi membahas, kita hanya baru meraba-raba, menerka-nerka dari 10 kriteria ini kan tidak bisa kita sembarangan hanya melihat dari media, mendengar ya. Kita meskipun harus teliti, BNPT dan Mabes Polri sudah doktrinnya, akidahnya seperti apa, perilakunya seperti apa, ini harus kita teliti dan harus data-data valid yang sampai ke Majelis Ulama. Seperti itu. Mas Reza, tadi kan kita lihat di Indonesia tadi sudah sampaikan, kita kalau dari MUI melihat kita ini negara yang terbuka tanpa filter, tapi dari psikologi orang kita, Pak, masyarakat Indonesia yang mudah terpengaruh, apakah ini ada juga hubungannya dengan ekonomi kah? Kemudian ada dari pendidikan kah? Oke. Ya. Sebelum menjawab itu, saya ingin mundur satu langkah ke belakang untuk menggarisbawahi bahwa perbincangan kita malam ini bukan merupakan kampanye gratis bagi organisasi-organisasi rusak seperti ini. Kita harus kirim pesan tegas bahwa ini bukan ajang promosi mereka. Kita akan melawan mereka. Itu pertama. Yang kedua, Mas, ada 4 mitos yang selama ini berseliweran di masyarakat terkait dengan organisasi teror. ISIS ini?
organisasi teror secara umum. Termasuk yang Mas Rizky utarakan tadi. Pertama, apa sih yang keliru pada otak orang ini? Tidak ada yang keliru pada otak orang ini. Mereka orang yang sehat, yang rasionalitasnya berjalan sempurna, tanda petik, sehingga mereka tahu persis, mereka punya kalkulasi apa keuntungan dan kerugian ketika mereka memutuskan untuk masuk atau tidak masuk. Satu. Jadi konsekuensinya mereka bisa dimintai pertanggungjawaban karena mereka rasional. Yang kedua, benarkah bahwa orang-orang yang masuk dalam kelompok teror adalah orang-orang yang lemah secara ekonomi? Ternyata tidak. Tidak. Yang ketiga, apakah orang-orang macam ini berangkat dan menyuarakan retorika keagamaan dan segala macam berangkat dari sebuah konflik personal? Ternyata juga tidak. Ada sekian banyak teori yang mengatakan bahwa orang-orang ini sesungguhnya punya problem pribadi di lingkup keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kemudian itu dikritik karena bisa jadi itu justru merupakan teori tandingan untuk mendemoralisasi organisasi semacam ini. Dan yang keempat, apakah orang-orang macam ini mengalami cuci otak? Tidak. Sekali tidak. Mereka menjalani proses edukasi sebagaimana orang biasa. Dengan kata lain, kalau kita simpulkan dari 4 mitos itu, ternyata secara psikologis tidak ada sesuatu yang membedakan di dalam kepala mereka dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain. Yang membedakan adalah ini. Kalau video itu kita simak sambil memejamkan mata, Mas. Boleh kita simak nggak? Kita simak sama-sama yuk. Kita putar sama-sama videonya biar kita simak. Ini YouTube belum diblokir ya? Alhamdulillah. Dengan mengharap rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami, ikhwan-ikhwan kalian, saudara-saudara kalian dari Indonesia yang bergabung dan berada di Daulah Islamiyah, menyampaikan salam kepada kalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kalian, mengangkat izzah kalian, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan kalian di atas para tagut-tagut yang selalu menindas dan menghina kalian. Wallahi ya ikhwah, kami datang ke tempat ini adalah untuk berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kalau videonya kita simak sambil memejamkan mata, tidak ada sesuatu yang istimewa di situ. Jihad, hijrah, dan segala macam itu juga disuarakan oleh banyak khotib sebetulnya di mimbar Jumat maupun mimbar keagamaan manapun, saya pikir. Yang menjadikan video macam ini mengirim pesan keras adalah karena secara visual mereka membawa senjata. Itu yang bisa lebih mudah mengirim pesan kepada kelompok rentan untuk kemudian memutuskan bergabung ke dalam kelompok ini. Kenapa? Ada 2 alasan saya pikir. 1, kelompok atau organisasi yang selama ini kita sebut sebagai jaringan teror internasional di Indonesia ternyata sudah berhasil dipukul telak oleh teman-teman di kepolisian dan BNPT. Bahwa ada benih sana-sini, tapi relatif mereka sekarang sudah, mudah-mudahan sudah berhasil dilumpuhkan, gitu Pak ya. Alhasil ada kekosongan. Ada sebuah ruang kosong, ada sebuah ceruk yang kemudian menanti, seolah-olah menanti datangnya pemain atau aktor baru. Aktor yang tentu saja juga harus memainkan atau menggunakan artikulasi yang sama, yaitu mengkampanyekan ideologi tertentu sambil menggotong-gotong senjata. Itu satu. Yang kedua, walaupun secara audio retorika tidak mengandung sesuatu yang luar biasa, tapi kalau kita runut kembali proses munculnya ISIS, tampaknya mereka tidak segamblang organisasi lain ketika mengatakan bahwa Barat adalah musuh mereka. Bahkan mungkin, tolong koreksi saya kalau keliru, mereka justru menyasar komunitas yang relatif setara dengan bahkan mereka. Dia hanya Irak dan Suriah itu. Ada kelompok-kelompok tafsir keagamaan yang saya pikir mereka lebih sasar ketimbang kelompok Barat. Kalau Al-Qaeda mereka eksplisit menyebut misalnya Amerika, Inggris, Australia dan sejenisnya. Tapi kelompok ini tampaknya menyasar kelompok tafsir keagamaan tertentu. Nah, kelompok ini yang juga ada di Indonesia. Jadi ada 2 pretext. 1, ceruk yang kosong yang ditinggalkan oleh kelompok yang sudah berhasil dilumpuhkan, dan 1 lagi yaitu keberadaan kelompok tafsir tertentu di Indonesia yang kemudian bisa saja justru menjadi sasaran kelompok macam ini. Tapi kan berbeda kepentingannya, Pak. Tanpa harus hijrah ke sana, tapi kesamaan sasaran itu yang akan bisa jadi mereka prioritaskan untuk mereka sasar di sini, andaikan mereka juga bisa eksis di negara kita. 56 orang yang seperti Pak Boy katakan tadi, oke lah, mereka bertarung di negara asing. Tapi sekali lagi, ada kelompok tafsir tertentu yang ada di sana yang mereka sasar sejak awal, yang juga berada di sini, yang bisa tempo-tempo mereka sasar. Alhasil, tanpa maksud mendramatisasi situasi, saya pikir saya sepakat untuk mengatakan bahwa potensi ancaman kekerasan yang dihadirkan kelompok ini bisa jadi lebih besar
lebih masif ketimbang yang dihadirkan oleh kelompok teror sebelumnya yang menguasai Curug Kosong itu tadi. Tapi oke, Pak Boy, tapi mereka ini tidak seperti yang beredar kepentingan gitu ya, sebelum mereka hijrah, kemudian mereka tumbuh di Indonesia, kemudian mereka merekrut, kemudian mereka membayat itu segala macam itu. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan organisasi-organisasi sebelumnya Pak, seperti Jamaah Islamiyah, Al-Qaeda seperti itu? Ya, kalau di Indonesia kita melihat tidak demikian. Ya, tetapi kalau di Suriah, bahwa Abu Bakar al-Baghdadi ini kan mantan Al-Qaeda Irak. Ya. Tapi karena mereka terus berbeda pendapat dengan kelompok itu, akhirnya keluar sendiri. Dia mendirikan ISIS gitu ya. Nah, yang perlu kita waspadai adalah bahwa ISIS ini bukan ajaran Islam, bukan ideologi Islam. Nah, jangan sampai kita terpecah-pecah gitu. Nah, saya menghimbau bahwa masyarakat nggak perlu resah gitu ya. Kita melihat bahwa wacana ISIS ini sangat luas saat ini beredar di masyarakat. Bahkan kita melihat di SMS segala macam itu banyak sekali isu-isu yang tidak benar. Nah, kita menghimbau masyarakat jangan gelisah, jangan resah. Ya, bahwa kita menginginkan kedamaian gitu ya. Mereka tuh nggak banyak gitu ya. Lebih banyak masyarakat yang sebetulnya ingin kedamaian, yang tidak setuju dengan ISIS. Kita melihat di Malang gitu ya. Dia ingin mendeklarasi di satu masjid. Masyarakat di satu masjid itu menolak gitu ya. Kemudian dia lari ke masjid lain. Masyarakat juga menolak. Nah, kemudian mereka laporan kepada polisi gitu ya. Lari ke masjid yang lain, bisa dia masjid yang ketiga dia mendeklarasi. Nah, polisi juga akhirnya memanggil. Ini suatu tindakan yang baik. Yakinlah bahwa aparat negara, bahwa aparat penegak hukum, pemerintah ini akan betul-betul bisa menegakkan ya. Jadi misalnya apa yang mereka ajak supaya menarik masyarakat sebanyak-banyak, ini masyarakat kita jangan resah, itu yang saya pikir. Jadi mereka ini kecil Pak ya, di Indonesia sebetulnya kecil? Di Indonesia tidak banyak, dan kita jangan terlalu membesarkan mereka gitu. Saya nggak sependapat kalau bolak-balik video yang mengajak imbauan itu selalu kita tampilkan oleh media. Yang ini juga mohon ya teman-teman media bisa mengecilkan mereka, jangan justru semakin membesarkan. Karena kalau kita lihat, walaupun kita melihat kata-katanya biasa seperti yang disampaikan Pak tadi di masjid ya, hijrah dan sebagainya, tetapi kalau mereka berbicara terus disiarkan di televisi gitu ya, dengan senjata, dengan suara yang demikian mempengaruhi, ini bisa berbahaya. Tapi memang sepertinya mereka melakukan perekrutan terbuka Pak ya? Ya betul. Nah, di samping itu tentunya kan yang mereka gunakan media dunia maya gitu ya. Kita melihat mereka merekrut melalui Twitter, melalui Facebook ya, kemudian situs-situs yang mereka jalankan sampai saat ini masih bisa diakses oleh masyarakat luas. Ini juga harus dibatasi. Ya, BNPT dalam hal ini kita mengkoordinasikan kepada instansi terkait agar bisa mengecilkan mereka. Jangan sampai masyarakat yang mempunyai tingkat intelektual rendah atau tadi disampaikan secara psikologis mempunyai permasalahan dengan dirinya, ini membenarkan dan akhirnya bisa tertarik dan mengikuti ajakan. Baik. Tadi Pak Agus sudah mengatakan bahwa ISIS ini adalah kecil di Indonesia, namun ada juga organisasi di Indonesia yang diduga juga mendukung ISIS, itu ada Jamaah Ansarut Tauhid. Nah, di ujung telepon kami sudah tersambung dengan Ketua Pelaksana Harian Jamaah Ansarut Tauhid, Ustadz Ahwan. Assalamualaikum, Pak Ahwan. Ya, Pak Ahwan, ini ada sangkaan atau dugaan bahwa Jamaah Ansarut Tauhid juga mendukung ISIS, benar begitu? Pak Ahwan? Iya. Saya suaranya jadi begini ya. 3 bulan sebelum bulan Ramadan kita sudah sering datang ke Ustaz Abu karena beliau mengatakan akan mendukung daulah Islam Iran. Sehingga kami menilai informasi yang diterima Ustaz itu sangat-sangat tidak seimbang. Sehingga selama 3 bulan kita sering memberikan informasi yang seimbang. Pak Ahwan, mohon maaf Pak Ahwan, bisa televisinya dikecilkan sedikit volumenya Pak, karena suara Anda tidak begitu jelas. Iya. Jadi 3 bulan sebelumnya kita sering memberikan kita kepada Ustaz Abu ya, informasi yang kita terima. Karena apa? Daulah Islam Iran ini ya istilahnya hanya kirim-kirim saja. Dan mana Ustaz Abu punya pemahaman ada 3 syarat. Daulah kita didukung itu ada 3 syarat. Kalau itu pertama dari tokohnya dari Quraisy, yang kedua punya wilayah atau tamkin, yang ketiga bisa melaksanakan syariat. Dan daulah Islam Iran kita beri keterangan kepada Ustaz Abu bahwa Iran itu punya wilayah, belum punya wilayah, sehingga kita dimasukkan. Cuma karena informasi yang sangat tidak.
Baik. Baik Pak. Pak Awan, kami ada memiliki masalah dengan audionya. Nanti kami akan mencoba menghubungi Anda kembali, Pak Awan. Baik, kita lanjutkan. Pak Boy, ini bagaimana Pak Boy? Tadi kan ada betul organisasi ada yang terlibat, Pak? Organisasi jamaah Ansor Tauhid ini? Iya, kita tidak bisa menyampaikan saat ini secara terbuka ya. Oke. Tetapi semua sedang kita lakukan pendalaman dan tentu kita ingin juga melihat tadi kaitan masalah ISIS ya. Kita juga tentu harus melihat karakter ISIS itu sendiri ya, organisasinya. Kan kita juga mengetahui perkembangan ISIS itu sebagaimana yang terjadi di Timur Tengah, Irak dan Syria khususnya ya. Di mana mereka kalau kita kategorikan sebagai, bisa dikatakan sebagai non-state actor ya, yang melawan kepada pemerintah yang berkuasa saat ini dan berusaha mengambil alih kekuasaan lah dari pemerintah yang sah di negara tersebut. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita waspadai tentu adalah cara berpikir, mindset sekelompok anak muda kita yang ikut berjuang di sana dan mereka berpikir itu bisa dilakukan di sini. Itulah yang kita bicarakan ini untuk mencegah ke depan tidak boleh paham yang mereka mengerti itu berkembang di negara kita. Jadi hari ini sudah ada rapat koordinasi dipimpin oleh Bapak Menko Polhukam. Jadi pemerintah sangat tegas tidak akan mengizinkan ya terkait berkembangnya organisasi ini. Dan tentu kita memohon partisipasi masyarakat untuk mewaspadai jangan sampai terjadi semacam deklarasi-deklarasi yang diakomodir oleh masyarakat ya. Jadi diseminasi kaitan ISIS beberapa hari terakhir ini di media, kami pikir ini bagus untuk memberikan public awareness kepada publik, sehingga jangan sampai nanti mereka secara diam-diam, sebagaimana jaringan teror selama ini sudah jalan, itu merekrut, mengajak, kemudian mengajak melakukan hal-hal yang mereka katakan yakini benar dalam konteks jihad itu. Oleh karena itu kita berharap masyarakat ikut mempersempit ruang gerak. Jadi jangan sampai nanti ketika ada ingin deklarasi dan sebagainya malah memfasilitasi dan sebagainya. Jadi kita berharap mari kita sama-sama persempit ruang mereka, kita cegah tidak berkembang di sini. Pokoknya siapapun yang ikut ditangkap Pak ya. Ya itu Pak, biar mereka sadar bahwa ini menangkap salah. Harus ada prosedur aturan hukum yang jelas. Yang jelas pernyataan pemerintah hari ini sudah jelas. Tidak memberikan izin kepada mereka-mereka yang ingin menyebarluaskan paham ISIS ini. Karena paham ISIS bukan agama, bertentangan dengan Pancasila, dan kemudian tentu partisipasi publik sangat diharapkan. Artinya kita harus mempersempit ruang gerak mereka sehingga tidak diakomodir oleh masyarakat. Karena kita tahu kembali kepada karakter ISIS itu. Sebagaimana jadi yang kalau kita ada yang saksikan, mengajak, menghasut, laporkan ke polisi secepatnya Pak kita ya. berharap Pak, seperti itu, jangan mudah terhasut. Dan kami juga dengar dari Kementerian Agama juga bersama dengan tokoh-tokoh agama nanti akan secara khusus ya membicarakan. Dan inilah peran dari alim ulama menurut hemat kami. Jadi untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Tadi sudah ada pernyataan dari Din Samsudin Pak, sudah kita sampaikan tadi di layar tadi Pak ya, Ketua MUI menyampaikan bahwa ini juga tidak benar, kemudian mereka juga menghancurkan tempat-tempat suci. Jadi apapun yang dilakukan oleh ISIS ini jadi fatwa, tidak benar. Nah ini Pak, ini sangat penting ya. Ya ini sekali lagi Pak, pernyataan dari Ketua MUI Din Samsudin, ISIS menempuh cara-cara kekerasan, memaksakan kehendak, mengancam, meneror, dan membunuh orang yang tidak berdosa. Nah ini kan cukup membuat masyarakat Indonesia bisa paham Pak ya, sesungguhnya apa ISIS itu dan itu tidak dibenarkan. Nah selain itu kelompok ini juga menghancurkan tempat-tempat yang dianggap suci. Dan ini pun juga yang jalan-jalan yang mereka tempuh ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, tidak ada contoh dari perjuangan Nabi Muhammad. Oleh karena itu umat Islam sedunia harus menolaknya dan menyadarkan mereka agar kembali ke jalan yang benar. Bagaimana ke depan kita menyelamatkan generasi muda ya. Jadi generasi muda kita ini harus diselamatkan. Jadi jangan sampai mereka pikir berjuang ala ISIS di luar itu benar, adalah pilihan yang baik. Itu harus kita luruskan dan kita selamatkan generasi muda kita. Apa kabar Indonesia Malam? Malam ini kita mengangkat tema menangkal geliat dari
ISIS, menangkal geliat dari ISIS. Di ujung telepon kami sudah tersambung kembali dengan Ketua Pelaksana Harian dari Jamaah Ansor Tauhid, Pak Ahwan. Selamat malam Pak Ahwan. Ya, selamat malam. Ya Pak Ahwan, tadi sempat terganggu perbincangan kita. Ya, ya. Jadi benarkah Jamaah Ansor Tauhid ini mendukung ISIS, Pak? Secara mayoritas Jamaah Ansor Tauhid, saya sebagai amir pelaksana tidak mendukung. Adapun individu Ustadz Abu yang akan membawa Jamaah Ansor Tauhid karena beliau merasa sebagai pendirinya, kita menilai Ustadz Abu di dalam kondisi yang tidak sehat, tidak menerima informasi yang seimbang. Dan itu dikuatkan oleh Pak Hermawan yang kemarin terakhir bicara dengan Ustadz Abu, saya dalam ditekan terus oleh orang-orang pendukung ISIS. Itu adanya penilaian kita benar. Oleh karena itu kita memberi masukan kepada Ustadz Abu dalam pertimbangan-pertimbangan syariah, majelis syariah dan mayoritas jajaran pimpinan tidak bisa mengikuti langkah Ustadz Abu. Maka alternatifnya Ustadz Abu kalau JAT tetap dibawa ke sana, kita akan mendirikan tandim sendiri. Begitu. Nah, bukankah JAT ini yang didengar justru Ustadz Abu Bakar Bashir, Pak? Apakah ini menjadi artinya terpecah JAT ini, Pak? Iya, dalam Islam memang begitu, tapi kan memang kita sudah memberi masukan kepada Ustadz Abu bahwa kami akan membuat pernyataan bahwa kita tidak bisa mengikuti langkah-langkah Ustadz Abu. Dan perlu diketahui Pak Wambia, karena sebelum Ustadz Abu mendukung ISIS, itu juga ada kelompok yang merasa mewakili ISIS di Indonesia, itu juga orangnya di penjara. Asad Aman Abdurrahman di Kembang Kuning itu, itu yang memulai kelompok takfiri yang keras-keras itu beliau. Jadi sama sekali tidak ada komentar sedikit pun. Tetapi ya karena mungkin suara beliau tidak didengar oleh dunia internasional. Makanya Ustadz Abu yang digarap ini, Ustadz Abu menerima informasi sangat-sangat tidak seimbang, sehingga 3 bulan sebelum Ramadan itu kita terus-menerus ke Ustadz Abu untuk memberikan masukan supaya seimbang. Tapi ya, kalau kita ke sana 1 jam dalam 2 minggu sekali, ya mereka sehari-hari bersama Ustadz Abu. Ini sangat berpengaruh, dan itu dibuatkan oleh Pak Hermawan yang datang ke Ustadz Abu terakhir kemarin. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahwan. Assalamualaikum. Ya, ya Pak Mami. Ya, saya ingin menggarisbawahi quote dari Ketua Majelis Ulama Indonesia ya. Itu saya kira harus kita dukung ya, walau bagaimanapun Majelis Ulama ini kan menjadi referensi bagi umat Islam di Indonesia dalam menyikapi paham-paham ya, aliran-aliran keagamaan termasuk ISIS ini. Yang kedua, saya ingin menambahkan bahwa fatwa para ulama ya, bahkan bukan ulama ini secara individu, tapi organisasi ulama internasional, ulama dunia itu semuanya sepakat mereka menolak ISIS ini ya, baik itu caranya, ideologinya, termasuk juga doktrinnya ya. Kemudian mengenai mereka juga menyoroti masalah khilafah ya. Masalah khilafah ini kan masalah perdebatan masalah sistem tata negara pemerintahan yang itu ada dalam khazanah fikih Islam ya, persoalan-persoalan klasik. Tetapi ini harus diwujudkan, tidak bisa dengan ijtihad individu atau kelompok. Ini harus melibatkan seluruh ulama, pakar di bidangnya, termasuk organisasi-organisasi ulama. Nah, kekeliruan mereka ini salah satunya adalah disoroti karena tidak melibatkan, bukan hasil dari musyawarah para alim ulama di seluruh dunia. Tidak ada ahlul halli wal aqdi, dan itu dalam bahasa agamanya ya, seperti itu ya. Sehingga mereka menyempal sendiri, apalagi merasa sudah berbuat sesuatu yang signifikan ya di Syria, kemudian di Irak, yang ini juga banyak ditentang oleh umat Islam yang melawan rezim di Syria dan juga di Irak itu. Bahkan kelompok ISIS ini ditengarai juga memerangi ya kelompok-kelompok yang tadi itu, yang katakan dalam tanda petik seperjuangan ya, memerangi Al-Qaidanya sendiri, memerangi Jabhah Nusrahnya, memerangi kelompok lain-lain sebagainya di situ. Jadi ini memang sangat-sangat kompleks, dan kita sangat khawatir ketika tadi dikatakan bahwa ini tidak menargetkan Barat sebagai musuh, tidak seperti halnya Al-Qaeda. Nah, bisa jadi ini alat untuk mengadu domba umat Islam. Tapi ini harus kita waspadai. Bisa juga fatwa itu dikeluarkan kan Pak? Kalau organisasi sebelumnya pernah dikeluarkan MUI fatwa, kemudian untuk ISIS bisa segera dikeluarkan juga. Ya, itu kembali kepada pimpinan. Kalau pimpinan mendorong supaya dibahas atau dikaji oleh komisi penelitian,
Kita akan segera laksanakan itu, kemudian hasilnya kita sampaikan ke Komisi Fatwa. Komisi Fatwa yang mengeluarkan fatwa itu sesegera mungkin, ya, kalau memang itu menjadi hajat, ya, kebutuhan yang mendesak. Dan yang ketiga, tadi penegasan dari Pak Ahwan itu saya kira harus dicatat baik-baik, ya. Ya, Pak, baik. Itu harus dikeluarkan pernyataan resmi secara organisasi kalau memang tidak mendukung ISIS, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat atau fitnah dan lain sebagainya, juga untuk menjaga kita persatuan umat Islam ini, ya. Kita ingin masih ada damaian. Satu segmen lagi kita, Pak, ya, untuk salah satunya ada tadi mengiming-imingi keluarga yang ditinggalkan atau ditinggal oleh suaminya yang berangkat ke Irak atau Syria itu, Pak. Benar seperti itu yang didapat, Pak? Kalau di ISIS kita belum tahu, ya, apakah mereka yang 56 orang tadi itu memang diiming-imingi seperti itu. Tetapi beberapa kasus konflik yang terjadi di Timur Tengah memang betul hal seperti itu. Dia bujuk istrinya, keluarganya, kalau suami mau berangkat kamu akan saya biayai. Tapi kenyataannya tidak demikian, gitu. Ya, setelah dia berangkat, ya hanya adanya saja, justru hidupnya susah, gitu. Hidupnya susah. Nah, itulah akhirnya yang menjadi kita bisa lihat bahwa apa yang mereka perjuangkan ini nggak benar, begitu. Menangkal deradikalisasi ini seperti apa, Pak? Pak, kan masih terus muncul ini akhirnya. Ya, gitu. Jadi deradikalisasi itu kita lakukan ada dua. Yang pertama adalah di dalam penjara, rutan, lapas, dan yang kedua di luar penjara, gitu ya. Nah, di penjara kita bekerja sama dengan Dirjen Pas, dengan para pakar. Ya, kemudian di luar kita juga demikian, bekerja dengan tokoh masyarakat, ulama, tokoh agama. Nah, seperti ISIS ini, gitu ya. Jadi jangan kita melihat, bukan kita anggap remeh masalah ISIS, tetapi kita tetap harus waspadai, ya. Jadi kita harus bisa menjelaskan, ya, seorang kepala keluarga misalnya, menjelaskan kepada anak-anaknya bahwa ISIS yang ramai di media ini itu sebetulnya bukan ajaran Islam. Itu adalah ajaran yang jauh dari kedamaian. Kemudian seorang guru harus bisa memberitahu murid-muridnya. Seorang dosen harus bisa menjelaskan kepada mahasiswanya. Seorang ulama, seorang kiai harus mampu menjelaskan kepada umatnya bahwa ini tidak benar, gitu ya. Kita sudah damai hidup kita. Marilah kita hidup damai. Ya, kalau semua pihak berbuat seperti itu, kita bisa memperkecil ruang gerak mereka. Nah, ini jadi tidak makin membesar. Kalau sekarang kita melihat semua merespon dengan luar biasa, akhirnya mereka dapat panggung. Nah, inilah tujuan mereka, gitu ya. Gitu. Tapi kan dengan begini, Pak, dengan tadi pernyataan Pak Boy, kemudian Pak Agus, Pak Fahmi juga tadi menyebabkan mereka keberadaan eksistensi mereka juga mereka berpikir dua kali untuk terus bertahan di Indonesia, kan, Pak? Oke, Mas Reza, terakhir, Mas, sebelum kita tutup, apa kabar Indonesia malam hari ini? Kehancuran bangunan atau hilangnya nyawa manusia itu hanya tujuan sekunder bagi organisasi macam ini. Tujuan utama mereka adalah mendapatkan perhatian publik. Dulu ketika terjadi kasus bom Bali 1 dan bom Bali 2, sebagian kecil media masih dilematis. Mereka sedikit memberikan tanda petik simpati kepada kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok yang mengandalkan kekerasan. Hari ini, paling tidak kalau kita simak media konvensional, baik itu cetak maupun elektronik, semuanya bersatu padu menyatakan anti-ISIS. Tetapi tujuan utama kelompok macam ini menemukan saluran yang baru, yaitu media sosial. Nah, faktanya kalau bicara media sosial, baik itu Facebook maupun Twitter, Indonesia berada di peringkat 5 besar. Pengguna Facebook dan Twitter Indonesia termasuk tinggi di dunia. Dan populasi yang terbesar adalah anak muda. Alhasil kita sedang menemukan atau berbicara tentang kelompok rentan di sini. Kalau media konvensional cetak elektronik bersatu padu mengatakan anti-ISIS, jangan lupa ada satu media baru yang sangat sulit dikendalikan. Dan efektivitasnya bisa luar biasa. Kenapa? Karena pada saat kita berbincang di sini pun secara simultan kita bisa tercuci otak tanda petik. Ini dari pesan Anda ini berarti didengar semua penonton bahwa nanti kalau di sosial media muncul lah, sudah siap menolaknya, Pak. Betul. Ajak Anda jajakan. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih, Pak.